Ini adalah kasus rujukan pada kehamilan kedua, di mana pasien ini diduga ada kondisi yang kita namakan sebagai placenta previa totalis. Hanya sejawat yang merujuk ini khawatir kalau ternyata ari-arinya itu nempel pada bagian tempat melekatnya yang kita sering dengar sebagai istilahnya akreta. Sementara si ibu ini riwayatnya bukan melahirkan dengan operasi sesar ya. Jadi dia melahirkan secara normal sekian tahun yang lalu, dan kehamilan kedua kali ini diduga ari-arinya menempel tanpa bisa dilepas. Ternyata yang diduga sebagai kasus akreta ini ternyata adalah varises. Jadi varises itu bisa di mana saja ya, jadi pembuluh darah yang melebar. Karena ari-ari itu dia selalu mencari tempat di lokasi yang perdarahannya paling bagus untuk dia bisa menyerap makan. Maka apalagi ini kasusnya placenta previa, berarti kan dia posisinya nutupi jalan lahir. Nah, di bawah jalan lahir itu kiri kanan itu adalah pembuluh darah utama yang masuk ke rahim seorang perempuan ya, namanya arteri uterina. Jadi begitu plasenta nempel di situ ya reaksinya secara hormonal dia akan lebih membuat pembuluh darah itu menjadi melebar. Maka inilah yang muncul jadi varises, pembuluh darah di lokasi menempelnya ari-ari ya. Ini bukan kasus akreta. Kalau akreta itu biasanya didahului oleh riwayat operasi sesar atau operasi lain ya, sehingga ari-ari itu nempel masuk ke bekas jahitan sampai tidak bisa dilepas. Kalau ini ibunya tidak pernah ada riwayat operasi apapun. Jadi kita jelaskan, Bu, ini seharusnya bisa tertangani ya dengan operasi sesar standar saja. Jadi tapi tetap harus hati-hati karena perdarahannya itu bisa dahsyat juga ya, karena ari-ari nempelnya menutupi jalan lahir. Sementara si ibu ini dulu tidak pernah kontrol di dokter, hanya periksa di puskesmas, jadi baru sekali ketahuan gitu. Terus akhirnya kita ukurlah ini semua biometrinya, jadi berapa beratnya kita cocokkan dengan perkembangannya ya. Jadi minggunya ini harusnya sekarang sudah 33 minggu. Terus ini kita ukur ini biometri dari lingkar kepala, diameter kepala, lingkar perut, tulang paha, maka kita langsung tahu bahwa kehamilannya sudah memasuki minggu 33. Berarti kalau dia riwayatnya placenta previa seperti ini tidak mungkin lahiran normal. Si ibunya sudah harus persiapan nanti minggu 37 menjelang 38 dilahirkan, jangan sampai kontraksi dulu. Karena kalau sampai perdarahan, ari-arinya nutupi jalan lahir, apalagi nanti kalau tidak mengerti ya dilahirkan mungkin di rumah atau di puskesmas tanpa ada persiapan operasi ya, itu bahaya sekali. Dan kasus placenta previa total meskipun bukan akreta yang disertai dengan perdarahan itu menjadi masih pemegang angka kematian ibu hamil melahirkan tertinggi ya di tanah air. Sulit
karena kadang-kadang tidak terdiagnosa. Bayangkan kasus seperti ini saja baru diketahui di minggu 33, sementara ibunya sendiri tidak pernah kontrol di dokter kandungan ya, baru sekarang ini dan langsung dirujuk. Bayangkan kalau dalam kondisi plasenta previa ini ibunya lahiran di rumah atau di vaskes primer yang tidak ada persiapan sarana operasi, ya itu hanya bisa menambah morbiditas dan mortalitas ya. Untuk janinnya sendiri tidak ada masalah, semuanya sudah kita lihat, dan pertumbuhan bayi semuanya tampak normal. Juga sudah kita edukasi, jadi setiap minggu si ibu harus sudah kontrol kandungan rutin. Saya anjurkan sudah cari dokter kandungan di lokasi terdekat. Nih kebetulan ibunya dari daerah yang cukup jauh ya. Saya sendiri belum pernah ke arah Pandeglang, Banten, arah selatan, ini dari arah Kecamatan Malingping ini. Tadi datang jauh-jauh ibunya. Dan akhirnya kita sudah pastikan ini bukan kasus akreta, tetapi kasus placenta previa totalis dengan varises pembuluh darah yang melebar di jalan lahir ibunya. Tetap prosedur tindakannya nanti harus kita lakukan sesar ya. Terus ini kita sekarang ukur aliran darah dari tali pusatnya ya. Nah ini pembuluh darah yang memberikan makan di tali pusat si bayi, arus darahnya bagus, normal, berat badannya juga normal. Jadi ini kita punya waktu 1 bulan lagi untuk persiapan proses persalinannya, dan harus benar-benar terencana ya, sesar terencana. Dan sudah kita edukasi benar-benar, mudah-mudahan ya ibunya mengerti. Nggak boleh nekat, karena kalau nekat udah ada data seperti ini dia masih tidak mengerti, mau coba nekat lahir di rumah apa lahir di vaskes primer, ya itu sangat-sangat berbahaya ya. Ini untung dia ketahuan dan langsung dirujuk untuk kita diagnosa sebelum proses persalinannya nanti ya. Ini contoh di mana si ibu ini tidak pernah kontrol ke dokter ya, hanya pemeriksaan dasar di puskesmas.